Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Arsip Kode. Kali ini saya akan mendemokan aplikasi penggajian berbasis web. Ya, website natif ya ini, basisnya natif. Dan untuk aktornya hanya satu, dan ini hanya kebetulan lebih tepatnya untuk seperti tugas akhir dan skripsi ya. Lagi-lagi tugas akhir dan skripsi. Mungkin langsung aja kali ya. Ini untuk login saya langsung, karena aktornya cuma satu. Langsung aja kita mau login admin. Di sini fiturnya ada master data jabatan, data pegawai, absen dan penggajian, dan serta laporan penggajian. Ini untuk tampilan pertamanya seperti ini. Lalu di sini ada master jabatan. Nah, ini datanya di sini. Nah, ini misalnya kita contohkan, kita hapus dulu. Ini sudah saya buat sebelumnya. Kita mau nambahkan jabar, misalnya produksi harian. Jabatannya produksi. Nah, di sini status harian. Status gajinya misalnya kita buat harian, gaji pokok. Berarti kalau harian ya berarti gaji pokok per hari ya. Misalnya 55.000. Nah, kalau misalnya ada tunjangan misalnya ya, ini 5 tunjangan itu bisa tunjangan makan, bisa ini. Lembur kalau harian pastinya nggak ada. Sorry, ini 5.000 misalnya. Kalau harian kebetulan, kalau lembur kemungkinan nggak ada ya. Potongan absen juga kalau harian ya, kalau nggak masuk kan nggak dibayar, namanya juga harian. Kecuali yang bulanan, atau yang mingguan gitu ya. Karena ini harian jadi tidak perlu. Nah, ini kita buat potongan BPJS misalnya 5% gitu ya. Dari total gaji akumulasi 1 bulan kita input. Sorry, ini harus ada isinya paling tidak 0. Submit. Oke, masuk ya. Ini untuk inputan data jabatan, lalu kita coba input data pegawai. Nah, di sini ada satu, saya coba data pegawai 202. NIP-nya bebas. Saya namain Supriyanto, tanggal lahirnya ini, alamat Supri misalnya gitu. Nomor teleponnya misalnya ini, jabatannya mandor. Karena yang ini jabatannya manajer, biar selang-seling ya. Nah, yang menentukan gaji adalah jabatan ya. Submit. Oke, alamat Supri. Kalau mau edit ya tinggal ini. Nah, ini masuk, tinggal diedit. Kalau mau diedit, kita tambahkan data pegawai yang harian. Oke, kita buat 2023 Yolanda Oktami. Misalnya ini ya, alamatnya alamat Yolanda gitu ya. Nomor teleponnya bebas. Jabatannya berarti produksi harian, kita submit. Oke, masuk. Sudah produksi harian, lalu kita melakukan absensi. Setelah semua data master sudah masuk, sekarang kita waktunya absensi. Karena ini hitungannya penggajiannya itu langsung akumulasi dalam 1 bulan gitu loh. Ya, untuk teman-teman yang membutuhkan versi lain ataupun misalnya alur yang lain, bisa request ya, bisa request langsung kontak nomor telepon saya, bisa customize sesuai dengan kebutuhan karena ada beberapa versi aplikasi penggajian tentunya. Ini absen. Nah, absen katakanlah ini bulan Januari 2020, kita pilih NIP-nya yang Solehudin. Hadir misalnya 25, normal ya. Sakit misalnya 2 kali, izin tanpa keterangan 1, misalnya dia lembur ini dalam jam ya, misalnya 12 jam gitu. Kita submit. Oke, ini absen sudah masuk. Lalu kita absen lagi yang kedua, misalnya tetap bulan Januari, kita Supriyanto. Hadir misalnya ke 28 misalnya gitu ya. Sakit nggak ada, lembur misalnya 5 jam gitu ya. Kita submit lagi. Oke, masuk. Lalu yang
Wulanda yang harian ini ya. Kalau harian pastinya hadir misalnya 28 bisa gitu. Kalau harian mungkin sakit, izin, dan tanpa keterangan itu nggak perlu. Dan nggak ada lembur ya pastinya kalau harian, karena kan harian itu dihitungnya ya dia masuk per harinya itu. Tapi kalau lembur masih bisa gitu ya. Karena kan bisa aja dalam satu hari dia 8 jam normalnya, lalu kemudian dia kerja di atas 8 jam itu termasuk lembur. Tapi saat ini saya tidak simulasikan lembur, jadi kita submit. Oke. Nah, bagaimana kalau kita input lagi sedangkan dia sudah pernah absensi, misalnya gitu. Ini katakan 28, kita submit lagi, absensi pada bulan ini telah dilakukan, jadi dia sudah absen itu ya. Nah, sekarang setelah absen, kumpulan absen sudah oke, kita masuk ke penggajiannya. Kita klik penggajian ini, karena katakanlah ini di bulan Januari, kita klik Solehudin. Nah, ini langsung akumulasi Solehudin, gaji pokok sekian, 25 juta. Ini tunjangan jabatan 2.500.000, hadir 25, sakit yang kita input tadi di bagian absensi. Nah, di sini ngapain? Di sini fungsinya hanya menentukan bonus jika ada. Jadi kalau katakanlah dia ada bonus 1 juta atau 100.000 gitu ya, kita submit, nanti akan mengakumulasi atau menghitung secara otomatis total gaji bersihnya dia. Nah, di sini kita bisa lihat, iya, ini slip gajinya bisa kita langsung cetak di sini. Kita bisa cetak di sini, langsung klik cetak, print slip gajinya ini. Sedap. Nah, ini dia. Kalau mau di print ya langsung bisa. Dalam bentuk print-printan. Lama sekali. Sorry. Nah, ini dia. Oke. Kita close. Ini kebetulan CV Bansal ini yang saya buat ya, tapi kalau misalnya mau di request, mau diganti boleh. Oke, setelah ini penggajian lagi, ini kan Solehudin, jadi slip gajinya bisa langsung kita cetak di sini ya, atau mau edit di sini seperti biasa. Kita masuk ke Supriyanto, langsung kita submit aja, nggak usah ada bonus dia. Oke, masuk ke sini ya. Lalu kemudian kita pilih lagi si Wulanda. Oke, sudah masuk sini ya, gaji pokok 5,9, kita submit lagi ya. Oke, sudah semua. Lalu bagaimana kalau kita ulangi yang Solehudin di bulan sekarang? Kita submit, tetap ada gaji pada bulan ini sudah diinput. Nah, di sini kita lihat laporan penggajiannya. Laporan penggajiannya bisa rank dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, kita cetak. Oke, ini laporan penggajiannya yang dalam bentuk cetak ya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya ini, cukup simple dan saya rasa cukup layak ya untuk tugas akhir atau skripsi, karena ini kebetulan juga untuk tugas akhir ya, TA. Dan ini sudah cukup ya. Tapi kalau mau ditambahin menu yang lain atau fitur yang lain, silahkan bisa kontak nomor telepon di bawah ini ke saya langsung untuk meminta customize-nya atau mencari yang versi lainnya, karena nggak semua aplikasi penggajian saya upload. Ini hanya yang terakhir, yang terupdate, yang sekarang ini aja yang saya upload, yang terbaru. Jadi saya begitu banyak file yang nggak mungkin saya uploadin satu-satu. Ya next sih mungkin saya uploadin, tapi nggak dalam waktu dekat karena bersamaan paralel saya mengerjakan pekerjaan juga. Oke, mungkin cukup sekian, semoga bisa dimengerti. Kalau yang kurang paham bisa komen atau bisa langsung kontak nomor telepon di deskripsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.